Halo teman-teman, perkenalkan saya Jenny dari Front Muda Revolusioner, organisasi yang memperjuangkan terwujudnya sosialisme. Dalam video ini saya akan membahas apa itu sosialisme dan bagaimana cara mewujudkannya. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, yakni apa itu sosialisme. Di sini untuk setidaknya ada 5 atau 6 poin yang bisa menggambarkan apa itu sosialisme. Yang pertama adalah ekonomi terencana, yang kedua adalah kerja, upah dan uang, yang ketiga adalah negara, yang keempat adalah tentara, yang kelima adalah berkembangnya sains dan kebudayaan, dan yang keenam adalah melenyapnya nasionalisme dan lahirnya internasionalisme, dan juga munculnya kesetaraan antar umat manusia. Oke, mari kita mulai. Yang pertama yakni ekonomi yang terencana. Ekonomi yang terencana artinya adalah perekonomian yang diorganisir sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Ini tentu berbeda dengan perekonomian yang terjadi di dalam sistem kapitalisme. Tujuan akhir dari aktivitas ekonomi di dalam sistem kapitalisme bukanlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melainkan untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Sedangkan di dalam sistem sosialisme dengan ekonomi terencana, tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan produksi, untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Nah, mungkin bagi para kapitalis, mungkin mereka akan berpikir bahwa sebelum melakukan atau melaksanakan aktivitas ekonomi mereka, kaum borjuis berpikir bahwasanya mereka terlebih dulu sudah merencanakan dengan baik, dengan perencanaan yang matang ya, untuk menghitung seberapa banyak barang yang harus diproduksi, berapa harga kira-kira yang harus dipatok untuk barang-barang yang diproduksinya. Akan tapi perencanaan ini tidak akan membuat seluruh masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, karena motif profit ini pada akhirnya akan selalu berujung pada krisis overproduksi atau krisis kelebihan barang-barang yang diproduksi yang jauh melebihi dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Jumlah yang di supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Inilah yang terjadi di krisis ekonomi yang terjadi di dalam sistem kapitalisme, adalah krisis overproduksi yang menyebabkan kerusakan ya, mulai dari perang, pengangguran, harga kebutuhan pokok, harga kebutuhan masyarakat ini meningkat dan sebagainya. Nah, kenapa motif profit ini bisa pada akhirnya bisa memicu krisis overproduksi, adalah karena untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, jalan satu-satunya bagi kapitalis adalah untuk memenangkan persaingan bisnis. Dan untuk memenangkan persaingan bisnis diperlukan jalan satu-satunya adalah memberikan harga termurah dibanding para pesaingnya. Dan untuk memberikan harga termurah dibanding para pesaing mereka, maka kapitalis harus meningkatkan produktivitas kerja daripada para buruhnya, dan juga produktivitas dari mesin-mesin pabriknya dengan cara menginovasi pabrik-pabrik mereka, dan juga menekan atau meningkatkan produktivitas kerja para buruhnya dengan cara memperpanjang jam kerja ataupun menekan cara kerja para buruhnya, seperti itu, dengan cilaka yang memperpanjang jam kerja, dengan
inovasi mesin seperti itu. Dimana pada akhirnya dengan meningkatnya produktivitas ini justru pada akhirnya adalah memicu membludaknya barang-barang yang diproduksi oleh kapitalis ini. Pada akhirnya terjadilah krisis overproduksi. Nah, inilah mengapa perekonomian kapitalisme, ekonomi kapitalisme bukanlah ekonomi yang terencana, karena pada akhirnya supply selalu lebih banyak daripada demand-nya, yang membuat terjadinya krisis seperti itu. Dan juga antara satu kapitalis dengan akan tapi meskipun supply ini lebih banyak daripada demand, akan tapi karena masyarakat ini tidak memiliki banyak uang untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh kapitalis, maka inilah terjadi krisis. Itulah kenapa ekonomi kapitalis tidak bisa disebut perekonomian yang terencana, meskipun mereka merencanakannya bagaimana supaya antara supply and demand ini seimbang seperti itu. Tapi dalam kenyataannya ini tidak akan terjadi, karena untuk memproduksi barang yang banyak agar bisa memberikan harga murah kepada pasar pun ternyata kapitalis harus memangkas upah buruh dan juga meningkatkan produktivitas buruh dengan cara memperpanjang jam kerja, memangkas upah buruh pekerja, seperti yang terjadi sekarang, PP 78, UU Cilaka, yang mengancam hak cuti, tunjangan yang diterima oleh buruh dan sebagainya. Itulah pada akhirnya memicu krisis. Ini berbeda dengan sistem sosialisme, ekonomi terencana yang di dalam sosialisme. Dalam ekonomi terencana yang ada dalam sosialisme, ekonomi terencana ini adalah di mana kaum buruh menyita pabrik-pabrik, menyita alat-alat produksi dari tangan kapitalis untuk dikuasai secara kolektif oleh masyarakat, oleh kaum pekerja, untuk dijalankan demi memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi dengan cara seperti itu, dengan terorganisir seperti itu, jadi pabrik A, pabrik B, pabrik C bisa saling bekerja sama, buruh pabrik A, pabrik B, pabrik C bisa saling bekerja sama untuk bukan saling menjual beli barang produksi mereka, melainkan untuk memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat dari barang-barang yang diproduksi di pabrik mereka, dan juga untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, seperti itu. Inilah yang disebut dengan ekonomi sosialisme. Dan dengan ekonomi sosialisme ini sangat mungkin sekali untuk menghitung berapa jumlah barang yang dibutuhkan untuk masyarakat, berapa jumlah barang A yang dibutuhkan oleh masyarakat, berapa barang B yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat atau negara sosialis bisa mengalokasikan dana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua adalah kerja, upah, dan uang. Oke, kita mulai dulu dari upah. Nah, di dalam sistem kapitalisme, besar kecilnya upah itu ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja, seberapa lama kita bekerja, seberapa eksklusif kerja yang kita lakukan. Semakin kita kerja, semakin lama kita bekerja, semakin keras kita bekerja, maka upah atau pendapatan yang kita dapatkan pun semakin besar. Demikian juga semakin eksklusif kerja yang kita lakukan, tentu pendapatan kita juga semakin besar. Seperti misalkan dokter, IT, ahli IT, dokter, dan ilmuwan dan sebagainya. Sedangkan
pekerja, kaum buruh biasa yang mereka skillnya adalah skill rata-rata, yang banyak orang yang bisa melakukannya, itu tentu upahnya lebih kecil ya. Itu di sistem kapitalisme. Tetapi di dalam sosialisme, mekanisme atau hasil akhir daripada sosialisme bukanlah seperti itu, melainkan from each according to his ability to each according to his needs. Yang artinya adalah dari tiap-tiap orang diminta sesuai dengan kemampuannya, dan untuk tiap-tiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalkan ada seorang anak muda berumur 30 tahun dan dia fisiknya masih kuat, kesehatannya masih terjaga, tentu dia produktivitasnya lebih tinggi, atau dia produktivitasnya lebih optimal daripada seorang kakek-kakek berumur 50 tahun yang kesehatannya sudah mulai terganggu, kesehatannya sudah mulai menurun, dan juga produktivitasnya juga sudah menurun. Nah, di dalam sosialisme, meskipun anak muda ini produktivitasnya tinggi, kemampuan kerjanya lebih tinggi daripada kemampuan kerja kakek-kakek 50 tahun ini, tapi sangat mungkin sekali pendapatan yang diterima oleh kakek-kakek ini lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh oleh anak muda ini. Kenapa? Karena kakek-kakek ini tentu kebutuhannya lebih banyak daripada anak muda ini. Kakek-kakek ini tentu butuh kontrol ke dokter, butuh pengobatan ke dokter, butuh menjaga makanannya dengan baik, makanan-makanan berkualitas dan tidak boleh sembarangan, dan perawatan tidur ya, misalkan ya intinya adalah membutuhkan biaya perawatan yang lebih besar daripada anak muda yang masih sehat dan fit ini. Tapi apakah ini adil? Karena si kakek-kakek ini bukankah dia produktivitasnya sudah menurun, yang artinya dia output yang diberikan kepada masyarakat tentu lebih rendah daripada output yang diberikan oleh anak muda yang produktivitasnya masih tinggi. Nah, untuk menjawab ini, mari kita masuk ke yang kedua, yakni kerja. Nah, di dalam perekonomian yang terencana sangat memungkinkan pemotongan jam kerja ya. Misalkan dari yang awalnya 8 jam dipotong menjadi 4 jam, di mana tujuan pertamanya adalah untuk menyerap semakin banyak tenaga kerja dari masyarakat yang masih membutuhkan pekerjaan, mereka yang menganggur yang membutuhkan pekerjaan bisa terserap di dalam pabrik-pabrik yang sudah dinasionalisasi atau sudah diambil alih oleh kaum buruh, seperti itu. Terus yang kedua adalah tujuan dari pemotongan jam kerja ini adalah memberikan waktu kepada kaum pekerja untuk belajar skill-skill lain, belajar skill-skill yang berbeda, terutama skill-skill yang di zaman kapitalisme ini masih merupakan skill yang eksklusif, seperti kedokteran, IT, komputer, ilmuwan fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Dengan dipotongnya jam kerja sangat memungkinkan memberikan kesempatan pada kaum pekerja dan masyarakat untuk mempelajari skill-skill lain, sehingga skill-skill lain, terutama skill yang eksklusif, ini sudah tidak eksklusif lagi karena sudah banyak orang yang bisa melakukannya. Dengan begitu, maka sudah tidak perlu lagi menggaji tenaga-tenaga ahli jauh lebih tinggi, atau ada gap yang sangat besar antara tenaga ahli ini dengan skill yang buruh yang dengan skill rata-rata, seperti itu. Terus yang ketiga adalah perekonomian yang terencana ini juga. Dengan perekonomian yang terencana, maka masyarakat termasuk terutama buruh ini sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka hanya dengan pemberian daripada pabrik-pabrik ini.
yang sudah dinasionalisasi ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini masyarakat sudah tidak perlu pusing lagi harus mencari uang dengan keras, harus bekerja dengan keras, harus lembur, harus bekerja sampingan dan sebagainya, dan yang membuat antar kaum pekerja saling berkompetisi untuk memperebutkan job ya atau pekerjaan. Ini di perekonomian terencana tentu sudah tidak diperlukan lagi karena kebutuhan dasar masyarakat ini sudah terpenuhi. Dengan kebutuhan dasar terpenuhi dan masyarakat sudah tidak lagi memiliki kecemasan akan pekerjaan, mencari pekerjaan, maka mereka bebas untuk memilih mengerjakan apa yang mereka sukai. Mereka bebas untuk memilih mengerjakan apa yang passion mereka, seperti itu. Nah, dengan mereka bekerja sesuai dengan passion mereka, maka mereka akan lebih memberikan performa kerja terbaik mereka untuk masyarakat. Karena bekerja dengan passion ini akan membuat kita ikhlas bekerja. Kita akan senang hati mengerjakan pekerjaan kita meskipun gajinya nggak selalu yang fantastis, yang selalu jauh lebih tinggi daripada yang lain. Bekerja dengan sesuai passion akan membuat kita juga lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, seperti itu. Nah, inilah basis daripada from each according to his ability to each according to his needs. Jadi kita sering mendengar bagaimana motivator berkata love what you do atau cintai apa yang kamu kerjakan. Tapi di dalam sistem sosialisme prinsip mencintai pekerjaan kita ini sangat sulit terjadi ya, sangat sulit diterapkan ya. Karena apa? Karena dalam sistem kapitalisme kita bukan love what you do ya, tapi do what you love ya. Do what you love yang artinya adalah lakukan apa yang kita cintai, seperti itu. Tapi di dalam sistem kapitalisme ini hampir mustahil ya, karena misalkan seorang seniman yang dia passion terhadap sebuah seni, tapi lalu dia mengejar passion tersebut, dia melakukan apa yang dia sukai, tapi ternyata pasar tidak terlalu membutuhkan produk yang dia hasilkan, produk seni yang dihasilkan. Maka ini akan membuat dia mau tak mau harus mencampakkan passion tersebut dan melakukan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dia, seperti itu. Yakni dengan cara menjual sesuatu kepada yang dibutuhkan oleh pasar, seperti itu. Itu yang terjadi di dalam sistem kapitalisme. Tapi di dalam sistem sosialisme, ketika semua kebutuhan dasar masyarakat ini sudah terpenuhi dengan ekonomi terencana, maka masyarakat sudah tidak perlu mencemaskan lagi pemenuhan kebutuhan dasar. Maka mereka bisa melakukan kerja yang mereka cintai, kerja yang mereka sukai, seperti itu. Dan ini adalah basis dari from each according to his ability to each according to his needs. Oke, terus yang ketiga adalah uang ya, uang. Apakah di dalam sistem sosialisme ini masih dibutuhkan uang? Tentu di dalam periode transisi dari masyarakat dari negara borjuis ke negara sosialis, tentu masih dibutuhkan uang. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur seberapa banyak sih jumlah barang yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Sekarang seberapa banyak sabun yang dibutuhkan, yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan mandi masyarakat. Nah, itu bisa diukur lewat mekanisme uang atau harga ya.
Kalau untuk intinya untuk menyeimbangkan antara permintaan dengan ketersediaan barang seperti itu. Nah, di dalam sistem kapitalisme, keseimbangan supply and demand ini bisa diraih dengan kenaikan harga atau penurunan harga. Misalkan supply lebih sedikit daripada demand, maka menyebabkan harga barang naik seperti itu. Tapi di dalam sistem perekonomian terencana, di mana selain pabrik-pabrik dinasionalisasi, tapi juga bank-bank dan juga perusahaan-perusahaan finans dinasionalisasi, maka ketika terjadi supply barang lebih sedikit daripada jumlah permintaan di masyarakat, maka negara sosialis ini bisa menggunakan dana dari bank-bank yang disita, perusahaan-perusahaan finans yang disita untuk diinvestasikan ke industri-industri sektor-sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Seperti itu.